Bangkit dan omset meningkat setelah toko kelontong terlihat tutup padahal buka. Ya, cerita ini sudah pernah saya share di akun TikTok saya. Cerita tentang Pak S yang toko kelontongnya itu disalahi oleh saudaranya sendiri. Nah, untuk detailnya akan saya ceritakan di video ini. Silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, Allahumma amin. Ya, sifat iri dan dengki itu memang tidak pernah memandang apakah itu saudara atau bukan. Kalau iri dan dengki itu sudah mengakar di hati kita, maka tindakan nekat dan tidak terkontrol pun itu bisa dilakukan oleh setiap orang. Ya, seperti yang terjadi pada satu klien saya ini, sebut saja itu adalah dengan Pak S ya. Pak S ini itu adalah seorang pengusaha toko kelontong yang sudah lumayan besar tokonya dan omsetnya itu lumayan besar. Namun sekitar 1,5 tahun yang lalu sebelum puasa itu tiba-tiba tokonya itu mendadak sepi. Padahal dari yang sudah-sudah kalau mendekati bulan puasa itu tokonya itu akan laris dan ramai sekali pembeli. Ya, Pak S ini tuh berpikir mungkin ini masih wajar, tapi hal ini berlangsung sampai 1 bulan atau sampai lebaran pun itu masih sepi di tempat tokonya tadi. Nah, setelah lebaran inilah Pak S datang ke saya dan berkonsultasi, silaturahmi, kita ngobrol. Beliau itu mengatakan bahwa tokonya itu tiba-tiba sepi. Dan Pak S ini juga menuturkan, menceritakan bahwa dari keterangan salah satu pelanggan beliau, toko kelontong milik Pak S ini itu sering tutup. Padahal menurut Pak S ini tokonya ini buka terus. Bahkan hari Jumat dan hari Minggu pun itu masih buka tokonya. Ya, setelah saya amati ternyata tokonya ini tokonya milik Pak S ini itu disantet oleh saudaranya sendiri. Ya, tentu saya tidak mengatakan hal seperti ini pada Pak S Saya khawatir nanti ada timbul konflik antara Pak S dengan saudaranya ini. Saya hanya menyarankan 2 hal. Yang pertama itu secara rutin menyiramkan di halaman toko Pak S ini dengan menggunakan media air laut seminggu sekali setiap hari Rabu sore. Lalu yang kedua, saya menyarankan menggunakan mustika pelarisan khusus. Nah, di sini saya perlu klarifikasi bahwa Pak S ini itu nama samaran. Jika Anda itu pernah saya sarankan untuk menyiramkan di halaman dengan air laut, yaitu belum tentu Anda itu adalah seorang Pak S. Ya, karena banyak sekali untuk klien saya yang saya sarankan menggunakan atau menyiramkan menggunakan media air laut ini dan menggunakan sarana mustika pelarisan khusus. Ya, hal ini perlu saya utarakan agar Anda itu yang pernah saya sarankan demikian tidak merasa bahwa Anda itu adalah Pak S dan Anda merasa disantet oleh saudaranya Anda sendiri. Bukan seperti itu. Ya, karena saya tidak ingin ada konflik
yang timbul antara Anda dengan saudara Anda sendiri. Ya, kembali lagi ke permasalahan toko tadi. Setelah saya sarankan menyiramkan di halaman dengan air laut dengan menggunakan media air laut tadi dan menggunakan sarana mustika pelarisan khusus, alhamdulillah toko Pak S ini itu sedikit demi sedikit ya mulai rame dan alhamdulillah normal kembali. Nah, menurut perhitungan Pak S ini di bulan kelima ya tokonya itu sudah mulai normal kembali, dan sekitar 1 mingguan ya atau kurang lebih 1 bulanan yang lalu lah, Pak S ini ke tempat saya hanya sekedar silaturahmi dan mengucapkan terima kasih, alhamdulillah. Dan beliau juga mengatakan bahwa tokonya itu semakin meningkat dan semakin berkembang, alhamdulillah. Ya, di sini bisa diambil hikmahnya saja ya untuk kita semua, karena setiap orang itu punya garis rezeki yang berbeda-beda. Sekalipun Anda itu punya rezeki yang lebih ya, jangan pernah Anda banding-bandingkan dengan yang lainnya. Jika iman tidak kuat ya, saya khawatir nanti ada muncul sifat iri dan dengki ini. Nah, jika terus-menerus hidup Anda itu akan ya tidak akan pernah cukup lah, dan tidak bisa tenang hidup Anda. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diambil pelajaran dari kisah Pak S ini. Nah, sebelum saya tutup, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda semua. Dan jangan lupa pula klik lonceng notifikasinya agar Anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini. Nah, terima kasih. Saya Bahrom Joni. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah ya Karim, Allah ya Rahman ya Rahim.